Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walasri Amin, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan, berasal dari SMA Negeri 1 Lumbang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dalam refleksi kali ini saya menggunakan model 4F, yaitu yang pertama facts, yang kedua adalah feelings, yang ketiga findings, dan yang keempat adalah future. Yang pertama adalah facts atau peristiwa. Muncul pertanyaan, ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada minggu ini. Apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut? Ceritakan juga hambatan atau kesulitan yang Anda alami selama proses pembelajaran pada minggu ini. Apa yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? Jawaban saya adalah yang pertama, pembelajaran yang saya ikuti sangat menyenangkan dan luar biasa. Banyak hal-hal baru yang membuka mata saya akan peran seorang pendidik. Yang kedua, hal baik yang saya alami adalah bertambahnya pengetahuan saya tentang peran seorang guru dan bagaimana cara memperlakukan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang ketiga, kesulitan yang saya alami dalam mempelajari modul ini adalah adanya dorongan dari diri sendiri yang masih egois, yaitu masih berpandangan dengan cara yang lama. Dan yang keempat, untuk mengatasi hal tersebut, saya harus membangkitkan kesadaran diri saya bahwa ilmu itu tak terbatas dan bisa dari mana saja, serta harus siap untuk terus berkembang dan belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Dan yang kedua, F yang kedua adalah feelings atau perasaan. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Jawaban saya adalah perasaan saya sangat senang saat mengikuti pembelajaran, karena dalam pembelajaran tersebut saya bertemu dengan orang-orang hebat dan pemikiran-pemikiran hebat. Banyak ilmu yang saya dapatkan, mulai dari kodrat anak sesuai zaman dan alamnya, peran guru layaknya seorang petani atau tukang kebun, sistem amung dalam pendidikan, dan bagaimana memaknai filosofi hebat KHD, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Dan yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Pembelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Saya mengakui banyak anggapan saya yang saya yakini, yaitu sebelum mempelajari modul ini, yaitu antara lain: 1. Anak seperti gelas dan kertas yang kosong. Yang kedua, guru sebagai sumber informasi utama. Dan yang ketiga, semua murid sama. Untuk anggapan yang pertama adalah anggapan anak seperti gelas dan kertas yang kosong. Anggapan itu menurut saya salah, karena setiap anak sudah ditakdirkan dengan garis-garis hidupnya. Tidak lagi seperti kertas yang kosong. Pada dasarnya setiap anak sudah mempunyai garis samar pada lembar kertasnya, yang mana guru hanya membantu menebalkan garis samar tersebut menjadi jelas. Kejelasan garis samar kehidupan dan pengetahuan anak harus selaras dengan budi pekerti yang luhur. Karena itu guru haruslah membantu menebalkan garis samar yang baik dan membiarkan yang buruk tetap samar atau bahkan menghilang. Hal ini sejalan dengan pemikiran KHD tentang kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan anak. Anggapan yang kedua adalah anggapan guru sebagai sumber informasi utama. Anggapan itu salah, karena dalam menjadi seorang guru kita harus menjadi penuntun murid yang membantu mengarahkan murid sesuai dengan jalannya sehingga nantinya mencapai tujuan yang sangat diharapkan. Diibaratkan oleh KHD, guru sebagai seorang petani atau tukang kebun. Seorang petani tidak akan bisa merubah tanaman padi menjadi jagung, karena benih padi yang ditanam tetap akan tumbuh padi. Yang bisa dilakukan seorang petani adalah mengawal pertumbuhan padi itu sehingga dari proses penanaman, persemaian, pertumbuhan, dan panen bisa mencapai hasil yang maksimal. Tentunya dalam pengawalan tersebut perlu ada perawatan sehingga padi bisa tumbuh subur dan sehat sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Seperti kita sebagai seorang guru yang harus mengawal pertumbuhan murid dengan memberikan arahan-arahan yang baik agar murid bisa tumbuh dan berkembang dengan baik serta menjadi insan yang berbudi pekerti luhur. Anggapan saya yang ketiga adalah semua murid sama. Anggapan itu salah karena setiap anak mempunyai pengetahuan, keinginan, minat, kesukaan, dan banyak hal lagi yang berbeda. Sesuai kodrat manusia yang dilahirkan dalam keadaan berbeda, setiap anak mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Kita sebagai seorang guru harus mampu hadir sebagai pendamping belajar anak sesuai minat dan bakatnya. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang menghamba pada anak. Implikasi dari berhamba pada anak adalah pembelajaran yang guru lakukan haruslah berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa berarti bahwa pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Dan yang keempat adalah future atau penerapan.
Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Jawabannya adalah pada masa yang akan datang, tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik karena dari unsur pendidik telah memahami fungsi dan perannya dalam pendidikan dan juga telah memahami apa dan bagaimana seorang murid sehingga guru bisa melakukan tugasnya dengan senang hati dan ikhlas demi terwujudnya murid yang utuh. Demikian jurnal refleksi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Mari kita bersama tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.